baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah satu apapun ya. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar. Selanjutnya, Bu Mila akan menyampaikan terkait dengan isi dari sesi keempat pada perkuliahan kita. Bu Mila akan sonding sedikit terkait dengan belajar dan pembelajaran. Oke, tetap semangat ya. Oke. Untuk tujuan perkuliahan pada sesi keempat ini, Bu Mila sangat amat berharap saudara semua nanti memahami konsep dasar terkait dengan belajar dan pembelajaran, pun juga kaitannya dengan ragam atau jenis-jenis dari metode pembelajaran yang ada. Gitu ya. Terkait dengan definisi belajar sendiri, ya, bisa diartikan, bisa didefinisikan sebagai proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Ya, dalam hal ini untuk penekanan pada belajar ini lebih ditekankan pada peserta didik atau anak didik atau siswa kita. Nah, untuk pembelajaran sendiri itu didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Artinya penekanannya kalau untuk pembelajaran ini lebih kepada pendidik atau pamong atau guru atau mentor atau dalam boarding school misalkan bisa disebut sebagai ustazah, ustadz dan sebagainya. Gitu ya. Ciri-ciri perilaku belajar ya, terjadi perubahan tingkah laku secara sadar ya, artinya harapannya perubahan tingkah laku tersebut itu bersifat kontinu ya, artinya baik proses begitu fungsional ya, sifatnya juga permanen ya, artinya dia positif juga ya, larinya ke arah perubahan sikap yang positif dan aktif tentunya, terus kemudian juga bertujuan dan berarah ya, harapannya ketika kita belajar kita ada perubahan tingkah laku, artinya ya tujuannya ya untuk ke arah yang hal-hal yang baik, yang positif gitu ya. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, baik itu tingkah laku baik itu dari ranah kognitif, kemudian afektif maupun psikomotor ya. Untuk ragam atau jenis metode pembelajaran ini Bu Mila sampaikan beberapa saja, mungkin di luar sana masih banyak sekali saya kira yang bisa kita eksplorasi bersama-sama ya. Ini Bu Mila sampaikan beberapa hal terkait dengan ragam atau jenis-jenis dari metode pembelajaran. Yang pertama, ya, kuliah atau ceramah ya, ini sudah sering sekali kita lakukan pada saat luring ya, sudah kangen tentunya ya model seperti ini. Terus kemudian juga demonstrasi, ini juga pernah kita lakukan juga ya, diskusi, kemudian studi kecil atau fast group, terus kemudian juga brainstorming atau curah pendapat, kemudian juga ada studi kasus, terus role play atau role playing ya, itu bermain peran gitu. Saya kira semua ini sudah pernah lakukan ya, simulasi dan beberapa hal lainnya yang nanti bisa saudara eksplorasi sendiri ya. Ini Bu Mila sampaikan terkait dengan hubungan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Ranah pembelajarannya Bu Mila ambil dari 3 aspek, yaitu ranah kognitif atau dari segi pengetahuan, kemudian afektif atau sikap dan nilai, maupun psikomotor dari keterampilan siswa kita ya. Untuk metode ceramah itu biasanya kita lebih lari ke ranah
kognitif ya, artinya yang muncul itu dominannya lebih ke ranah kognitif. Untuk diskusi, base group, kemudian curah pendapat atau yang tadi disebut sebagai brainstorming istilah lainnya ya, maupun beberapa yang lainnya itu lebih condong kepada ranah kognitif dan afektif, yaitu diskusi, base group maupun brainstorming tadi ya. Untuk demonstrasi itu lebih condong ke arah atau ranah pembelajaran yang afektif maupun psikomotor, karena di situ lebih dominan kepada keterampilan maupun bersikap, bagaimana siswa bersikap gitu. Nah, ini yang muncul ketiganya itu bagus saya kira, baik juga, namun tetap kita harus semua combine ya, kita kombinasikan, kita eksplorasi, karena tidak semuanya kemudian kita campur menjadi satu kesatuan. Jadi boleh kita coba dari masing-masing kiranya mana yang nanti terbaik, efektif untuk kita laksanakan di kelas gitu ya. Studi kasus ini baik karena dia mengulik dari ketiga ranah pembelajaran, yaitu bisa afektif, kognitif maupun secara psikomotor gitu ya. Untuk role playing ini domainnya lebih ke ranah afektif. Untuk simulasi ini domainnya lebih ke arah kognitif dan psikomotor gitu. Kita lanjutkan ya untuk diskusi terkait dengan apa-apa saja dan mungkin kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran yang ada yang perlu kita sampaikan dalam hal ini. Untuk yang pertama yaitu metode ceramah, ini sering kita lakukan bersama-sama pada saat touring maupun saat ini ya. Inilah ini berceramah kan, menyampaikan beberapa informasi, selalu informasi terkait beberapa tema atau beberapa hal gitu. Nah, dengan ragam ceramah ini yaitu memberikan informasi pada peserta didik ya, jelas ya, terus kemudian juga sebagai fasilitator kitanya ya, karena kita lebih condong menggunakan bahasa verbal dan body language atau bahasa tubuh kita ya. Domainnya jelas karena fasilitator artinya kita domainnya mestinya arahnya ke arah pengetahuan atau secara kognitif seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangannya pada metode ceramah ini bisa diikuti banyak peserta, itu komposisinya sangat banyak. Biasa untuk ceramah ini bisa kita laksanakan pada perkuliahan umum, terus kemudian juga misalkan pada kuliah pakar dan sebagainya ya, karena kuotanya bisa banyak ceramah ya, tidak memerlukan banyak peralatan juga, tidak membutuhkan media, alat peraga dan sebagainya. Terus kemudian juga si fasilitator, si pengisi penceramahnya itu menekankan pada hal-hal yang penting dan menarik perhatian ya, agar semuanya terfokus kepada si penceramah tersebut. Namun ada beberapa juga kekurangannya, yaitu peserta didik cenderung pasif karena biasanya konten terbanyaknya itu ada pada si penceramah gitu. Terus kemudian juga tidak dapat mengingat semua materi yang disampaikan karena mungkin dengan komposisi peserta yang sangat banyak, jadi mungkin akan loss terhadap materi yang sudah disampaikan sama bicara. Membosankan juga iya ya, artinya kekurangannya mungkin belum sampaikan juga. Nah, untuk yang kedua adalah tanya jawab. Tanya jawab dalam hal ini lebih kepada bagaimana si guru memotivasi peserta didik agar kemudian memunculkan ide-ide keinginan untuk bertanya maupun menjawab beberapa hal atas pertanyaan yang kita lontarkan gitu ya. Domainnya lebih condong ke ranah kognitif. Nah, kemudian untuk diskusi ini domainnya juga ke arah kognitif dan afektif. Diskusi ini sering juga kita laksanakan, sering juga kita lakukan terkait dengan
eksplorasi pengalaman belajar kita melalui materi tertentu, kemudian kita saling sharing, saling eksplorasi, kemudian saling mempresenting, menyampaikan beberapa gagasan, beberapa pengalaman, beberapa pemikiran dari masing-masing kelompok gitu ya. Untuk kelebihannya, anggota kelompok terlibat aktif ya dalam diskusi ini, pasti anggota kelompok terlibat aktif, kemudian juga mengembangkan rasa tanggung jawab, pengalaman dari masing-masing itu diberikan tanggung jawab, gitu. Mengembangkan rasa percaya diri juga, aplikasi hasil terkait diskusi yang baik, karena itu yang disampaikan itu biasanya adalah ide-ide yang kekinian, yang terbaruan, yang orisinil begitu. Kemudian kekurangannya otomatis ya banyak menyita waktu, karena kita berdiskusi terkadang kita controlling untuk waktu, kadang harus hati-hati ya. Terus kemudian mempersyaratkan peserta menjadi tarik belakang yang kita terkait dengan bahasan yang kita kulik, yang kita bahas begitu. Perlu persiapan yang matang sebelum diskusi begitu, agar nanti proses tanya jawab berjalan dengan baik ya, dapat menimbulkan frustasi karena anggota kelompok ingin cepat melihat hasilnya. Untuk kelompok studi kecil atau task group ini merupakan breakdown atau pecahan dari kelompok yang besar tadi sebelumnya, diskusi kelompok dalam jumlah yang besar ya anggota kelompoknya. Kalau ini lebih kepada kelompok yang kecil kalau task group itu ya, misalkan saja kalau di model pembelajaran kita bisa lihat DS, to stay, to stray, atau match gitu ya, yang terdiri dalam kelompoknya hanya 2 atau 3 orang saja gitu. Untuk ranah domain pembelajarannya ini lebih ke arah kognitif maupun afektif. Kelebihannya mendorong peserta yang malu ya, artinya bisa peserta yang malu-malu itu kemudian juga bisa didorong untuk menyampaikan aspirasi karena kelompoknya terdiri dari beberapa orang saja, sedikit orang saja gitu ya. Suasananya menyenangkan, pembagian job desk-nya juga baik ya terkait dengan kepemimpinan, siapa ketua, siapa anggotanya, hanya itu saja. Terus kemudian pengumpulan pendapatnya itu juga lebih simpel karena hanya terdiri dari sedikit anggota. Kekurangannya karena dari anggotanya itu merupakan kelompok anggota kelompok itu terdiri dari sedikit orang ya, yang dikhawatirkan adalah sedikit orang tersebut sama-sama tidak tahu terkait dengan bahasan topik yang sedang dibicarakan gitu ya. Kemudian juga pemimpin kadang dari kelompok kecil tersebut dia lemah di dalam memimpin atau dalam tugas begitu ya. Laporan juga tidak disusun dengan baik gitu. Berikutnya brainstorming, itu adalah salah satu contoh bentuk diskusi juga dalam rangka menghimpun pendapat, informasi, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya ya dari seluruh peserta dari diskusi tersebut. Untuk domain ranah pembelajarannya dia di ranah afektif dan kognitif. Untuk kelebihannya mendorong peserta untuk aktif ya, karena dia dalam hal ini tidak menyita banyak waktu ya, gunakan untuk kelompok kecil atau besar ya, bisa untuk duanya, bisa kelompok yang besar atau kelompok yang kecil lebih ya. Kemudian perlu sedikit pengalaman juga, namun juga ada 3 atau beberapa kekurangannya ya, mudah terlepas dari kontrol gitu ya. Terus kemudian peserta tidak mengetahui bahwa semua pendapat itu diterima, peserta mengevaluasi langsung setelah pendapat diberikan. Kadang kekurangannya seperti itu. Untuk demonstrasi atau peragaan ya, dalam hal ini lebih condong kepada peraga media ajar yang secara konkret, real, nyata ada gitu ya. Nah, jadi domainnya dia lebih ke arah psikomotor dan afektif tentunya. Jadi satu contoh gambar ini kan langsung ya dalam proses menghitung, misalkan saya minta untuk mengambil sekian buku, nah secara langsung
langsung, nyata ya. Untuk kelebihannya menimbulkan minat tentunya ya, memperjelas prinsip dan prosedur yang masih belum dipahami karena real time ya, ada bendanya, ada peragamnya, ada medianya. Namun ada kekurangannya juga, kita butuh persiapan waktu yang banyak untuk mempersiapkan peraganya, medianya, bahan ajarnya, dan cost-nya juga nilainya tinggi karena terkadang peraga itu juga memiliki harga yang mahal gitu ya. Terus kemudian dilakukan kelompok kecil atau terbatas, kalau kelompoknya besar biasanya agak kurang efektif gitu. Nah, untuk studi kasus ya, ini berupa pengalaman belajar yang didapat itu dari kehidupan atau situasi dengan berbagai pilihan gitu ya. Siswa langsung mengalaminya ya, langsung menghadapinya. Misalkan saja pada materi matematika sosial nanti ya, siswanya kita langsung ajak ke pasar, katakanlah seperti itu. Nah, itu salah satu contoh metode pembelajaran dengan menggunakan studi kasus. Nah, untuk domainnya itu ke arah kognitif, afektif maupun psikomotor. Jadi ketiga hal ini bisa dikulik gitu ya. Nah, untuk kelebihannya menambah wawasan, alternatif pemecahan masalah ya, pertukaran pendapat, evaluasi bersama, terus kemudian juga memotivasi orang lain. Nah, untuk kekurangannya keterbatasan waktu pastinya ya. Terus kemudian frustasi juga siswanya bila tidak ada pemecahan masalah atas kasus yang ingin dipecahkan seperti itu. Role play atau role playing, ini ranah pembelajarannya dia berada pada ranah aktif ya. Role play itu merupakan permainan peran gitu ya. Jadi satu siswa memainkan peran A, satu siswa memerankan peran B gitu ya. Namun ada beberapa juga kelebihan maupun kelemahannya. Nah, kelebihannya mendorong keterlibatan peserta secara aktif ya. Jadi aktif peran jika si siswanya itu comfort, artinya cocok dengan peran yang dimainkan karena ada skenarionya ya, begitu. Mengembangkan sikap empati terhadap peran yang dimainkan, mengembangkan sikap cara pandang baru gitu ya, bisa enjoy dan asik dalam belajar. Namun ada kekurangan juga karena butuh waktu tentunya ya. Si pemeran ini, si peserta didik, si siswa kita itu kan harus sepenuhnya tahu tentang desain, tentang skenario yang akan dia mainkan gitu ya. Dapat menimbulkan kebosanan juga ketika si peserta didik itu tidak comfort dengan apa yang diperankan, dengan apa yang dimainkan. Nah, simulasi terakhir ini ya, domainnya dia lebih ke arah psikomotor maupun efektif. Ini merupakan melakukan kegiatan tiruan dengan menggunakan alat pengganti realnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi digunakan tenaga atau media pengganti gitu ya. Kelebihannya adalah membentuk pemahaman dan keterampilan bagi pekerjaan yang akan dilakukan, mendorong serta terlibat aktif dalam mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan. Memerlukan fasilitas, ini kekurangannya ya, karena harus disediakan beragam media yang tentunya dibutuhkan gitu ya. Waktunya juga lama, minta punya waktu. Terus kemudian terkadang juga peraganya, si medianya itu tidak sama persis dengan real time-nya pada dunia nyata gitu. Ini nanti merupakan beberapa hal yang dinilai centang ini adalah minimalis ya. Saudara semua juga harus berperan ya. Jadi seorang guru itu tidak hanya sebagai fasilitator saja, tapi juga sebagai korektor, inspirator, informator, konsultor dan sebagainya ya. Jadi katanya nanti saudara semua bisa mengelola kelas dengan baik juga. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.